Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf untuk materi pada pertemuan kali ini agak sedikit terlambat ya. Untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang logika dan algoritma. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang logika dan algoritma. Ya, Bapak ingatkan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian mengisi form absensi yang sudah Bapak sediakan di Microsoft Teams. Ya, dan kita akan lanjut ke logika. Manusia adalah makhluk yang paling mulia sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia, entah itu hewan ataupun tumbuhan. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat serta meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau mudarat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan mempertimbangkan yang logis. Moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikannya kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau bisa dikatakan sesat. Ya. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, di mana cabang ilmu filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembelajaran kali ini, logika tidak akan dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup. Berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan seharian. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau saat ini kita sebut dengan artificial intelligence atau AI. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga diri dari kesesatan bernalar. Ya. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Berikut ini akan Bapak sampaikan beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah menjaga agar kita selalu berpikir dengan benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari dari kesesatan bernalar. Oke, salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang benar atau disebut dengan premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Ini dia.
Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, untuk premis yang umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Dan khusus, Sandi adalah siswa SMK. Dan untuk kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Gitu ya, dari umum ke khusus. Kemudian untuk induktif itu adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Kebalikan dari yang tadi ya. Contoh, Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus. Kemudian Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus. Karena di sini disebutkan langsung nama ya, Devi, Yuda. Kemudian untuk kesimpulannya bisa menjadi umum. Siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Gitu ya. Ini adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Sampai sini paham ya? Untuk logika. Oke, untuk kemudian algoritma ya. Untuk algoritma ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Karena algoritma ini agak panjang nanti materinya. Hari ini kita cukup untuk mempelajari tentang logika saja terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang sudah Bapak sediakan. Kemudian pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.